Jakarta kayak kampung. Dengan Jakarta saja, Beijingnya kita lihat masih seperti kampung. Sekarang nggak balik-balik. Pak Anies, kalau saya yakin Pak Yani sering ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Melampauinya bukan hanya kasus Jakarta dan Shanghai, tapi juga bagaimana Tiongkok dibandingkan dengan seluruh dunia. Lompatan 100 kali perekonomian itu dahsyat. Jadi menurut saya justru pelajaran penting yang kita ambil dari pesan yang disampaikan Pak Mendagri tadi adalah pesan tentang transformasi sebuah negara. Lebih dari soal kata kampung, jadi kan itu memang clickbait, menarik, tweetable gitu. Dari apa yang tadi disampaikan, salah satu kata kuncinya adalah tentang people. Kota itu bangunannya masih ada, kalau penduduknya hilang maka disebut kota mati. Jadi yang disebut kota hidup itu bukan karena ada gedung, tapi karena orangnya. Dan tadi beliau menyebutkan tentang intelligence city, satu pendekatan yang berbeda, bukan sekedar tentang teknologinya. Dan pada akhirnya livable city is important, but more important is lovable city. Mungkin kita ingin dengar pandangan, kalau boleh saya ingin mengundang Pak Dino, barangkali Pak Dino bisa berbagi your view, your experience, karena Pak Dino tinggal di berbagai kota dunia, menyaksikan dari perspektif domestik, internasional, dan melihat juga dari kacamata tantangan sustainability yang sekarang dihadapi oleh dunia. Jadi kalau boleh saya berharap nanti Pak Dino untuk bisa memberikan pandangan. Lalu sampainya Pak Hilmar. Pak Hilmar, kita tadi bicara peradaban is in the city. Dan semua peradaban dunia itu pasti berada di polis. Pasti di polis itu. Di kota. Dan pertanyaan mendasarnya, bagaimana dengan Indonesia? Dan bagaimana kita ke depan memiliki kota yang bisa menjadi sebuah sentral tumbuhnya peradaban. Nah, saya ingin mengundang Pak Dino mulai dulu, Pak Hilmar sambil siap-siap, nanti berikutnya kita ambil giliran. Saya agak surprise dia diminta untuk memberikan komentar because I came to listen, tapi I try to give some impromptu thoughts ya. Dan ya, terima kasih bisa mengundang saya di acara ini. First, ini sebagai pemikiran aja Pak Pram, saya baru mengunjungi anak saya di Berkeley, ya kan kita tahu Berkeley, you were there gitu ya. Tapi kotanya itu mengalami decay yang luar biasa Pak. Crime, kemudian homeless dan lain sebagainya. Di San Francisco lebih parah lagi. Waktu saya jadi duta besar di Amerika Serikat, saya ke San Francisco, luar biasa indah, cantik. Tapi sekarang di Tenderloin, di segala macam itu udah banyak homeless, udah nggak nyaman dan lain sebagainya. Anak saya satu lagi di St. Louis juga begitu. Kota yang tadinya cantik, you cannot go 5 miles outside the campus karena bahaya Pak. Intinya we need to understand juga ini kalau kita belajar kota, why do these cities itu experience decay? And I don't have the explanation, but it's worth for us to look at it ya. Jadi itu satu. Nah kedua, mungkin kalau mengenai Jakarta, what I would like to see itu Pak, Jakarta menjadi kota turis Pak. Why do I say it? Kalau orang di luar negeri, kalau mereka mau ke Indonesia, nggak ada yang bilang saya mau ke Jakarta. Kalau ke Jakarta untuk bisnis, ya kan Pak ya. Kalau mau ke turis mereka kemana? Ke Bali dan ke Jogja. Ya. Kalau Jakarta kota turis itu adalah untuk orang Indonesia yang ada di luar. Mereka mau lihat megahnya istana, megahnya kota tua ini dan lain sebagainya gitu ya. I would love to see Jakarta itu diolah Pak menjadi kota turis yang menarik bagi orang di luar negeri gitu. Jadi mereka nggak mikir hanya Bali, Jogja atau Labuan Bajo dan lain sebagainya. How you do that again? Something to be figured out ya. Kemudian saya juga baru beberapa lama lalu mengunjungi Penang, right? And it's interesting case karena satu kota itu berubah nasibnya for doing one thing. Jadi di tengah kota Penang itu ada sungai.
Tadinya sungai itu kotor, nggak terurus, tempat pembuangan segala macam ya, limbah dan lain sebagainya. Dan kemudian they change it, nggak boleh ada limbah masuk di sana, sungainya jadi jernih, dibersihkan, dan sekarang sungai itu jadi ada tempat turis gitu. Jadi orang naik kapal, naik perahu melintasi sana di sepanjang sungai itu banyak lampu-lampu, banyak penginapan, banyak restoran. Jadi change totally the face of the city itu, Pak. Right? I would love to see di Jakarta tuh mungkin something similar, Pak. Kita kan ada sungai-sungai ya yang mungkin wajahnya bisa dirubah dan bisa merubah wajah dari kota gitu. Kemudian mungkin satu ide, ini ada ide yang dari dulu saya pernah mimpikan tapi nggak pernah tercapai. Saya kan tinggal di Kemang nih. Di Kemang itu ada orang yang mampu sama banyak kampung-kampung tuh ya kan Pak Pram juga tinggal dekat sana gitu ya. Banyak lorong-lorong gitu ya. Saya tuh pernah bicara dengan salah satu dubes, gimana kalau salah satu lorong itu kita bikin temanya misalnya Italy atau Venice atau Prancis. Jadi undang arsitek dari Prancis atau dari Italia, dari Jerman, bikin lorong itu nuansa dari negara-negara itu, Pak, gitu ya. Dan mungkin harapannya kalau terjadi itu bisa menambah daya tarik ekonominya gitu. Ya kan, wah ini this is Italian corner atau apa gitu, nuansanya nuansa Italia dan lain sebagainya gitu ya. I'm still hoping. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teringat apa yang dikatakan oleh Mendagri ya, yaitu Tito Karnavian yang mengatakan Jakarta kayak kampung, teman-teman. Padahal Jakarta itu adalah ibu kota negara kita yang sangat maju ya, kota metropolitan, kota yang sangat-sangat indah, sangat modern, ya. Dan apalagi di zamannya Anies Baswedan, bagaimana pembangunan, bagaimana kemajuan Jakarta ya. Di zamannya Pak Anies itu lebih pesat lagi ya. Anies membangun JIS, Anies membangun JPO, bahkan menjadi ikon kota Jakarta ya untuk sebuah foto. Dan inilah kemajuan Jakarta di zamannya Pak Anies, teman-teman. Kita tahu bahwa walaupun minusnya Jakarta itu memang banjir ya, namun itu kan tidak tiap tahun ya. Artinya paling setahun sekali ya. Dan itu pun di zamannya Pak Anies dibereskan dengan sumur resapan sehingga intensitas air banjir menurun ya, bahkan lebih cepat surutnya. Itu berkat daripada sumur resapan. Dan apa yang dikatakan Tito Karnavian itu sangat kocak dan lucu ya. Dan kita tahu hingga saat ini pun bagaimana Jakarta terus maju, terus berbenah, walaupun nanti ya suatu saat tidak lagi menjadi ibu kota negara karena IKN akan jadi ibu kota negara. Namun Jakarta akan menjadi kota bisnis, kota yang berfokus kepada bisnis, usaha, teman-teman ya. Jadi kita pasti bangga ya dengan kota-kota yang ada di Indonesia ya, kota-kota yang modern, yang maju ya. Apalagi pemerintah membangun ya, teman-teman. Tito Karnavian ini ya memang lawan politiknya Anies waktu itu ya. Pada saat Anies menjadi gubernur Jakarta, Tito ini menteri dan kemudian menjadi termul ya, pendukungnya Pak Jokowi, teman-teman. Dan pastilah membela dan menyudutkan Anies supaya Anies citranya kurang baik. Namun Pak Anies prestasinya sangat banyak. Saya yakin Anies akan terus maju. Bagaimana menurut kalian?